Hai Mam, welcome back to channelnya Mama dan Rafa. Jadi hari ini Mama Rafa mau ngajak para teman-teman semuanya ngobrol santai aja. Anggap aja kita lagi di kafe, lagi ngobrol atau lagi di mana gitu ya. Yang penting kalian anggap aja kita lagi ngobrol berdua. Ya, jadi kenapa sih gitu ya? Kenapa tumben banget? Ya, aku tertarik, tergerak banget teman-teman untuk menolong wanita-wanita, bukan menolong ya, jadi teman, sahabat buat para ibu rumah tangga ya. Tanda kutip ibu rumah tangga yang terkadang nggak tahu harus cerita ke siapa. Mungkin cerita ke suami, ya suaminya sibuk, atau cerita ke teman nanti malah yang kita ceritakan nyampe kemana-mana gitu ya, atau cerita ke keluarga. Mungkin kalau kita menceritakan keburukan suami ke keluarga kita, itu nggak boleh, yang ada nanti keluarga kita malah benci sama suami kita. Jadi aku di sini mau ngajak teman-teman, yuk kita berteman gitu ya, cerita, kita ngobrol gitu. Itulah asal-usulnya aku membuat akun Instagram nih teman-teman, namanya obrolan IRT. Kalian itu wajib follow gitu ya. Nah, sebenarnya aku membangun obrolan IRT ini sudah lebih 2 tahun dan baru naik akhir-akhir ini dalam waktu 3 bulan terakhir gitu. Kenapa sih aku membuat akun obrolan IRT gitu ya. Jadi terkadang ibu rumah tangga itu ya tadi saya bilang nggak tahu harus cerita ke siapa, ngobrolnya ke siapa. Terkadang udah capek, udah lelah, tapi mau curhat pun tempat curhat, tempat menumpahkan isi kesal, amarah itu nggak tahu tempatnya di mana. Makanya aku buat akun obrolan IRT, di sini ngomongin keluarga, ngomongin anak, ngomongin suami, ngomongin ipar, mertua, dan lain-lain sebagainya. Yang tentunya ini bukan membuat teman-teman itu apa ya, ladang untuk membenci atau ladang untuk, ngomong kasar ke mertua, enggak. Tapi ini saya buat sebagai wadah tempat teman-teman membuang sampah. Buanglah sampah yang ada di hati kita, yang yang mengganggu pikiran, yang mengganggu aktivitas, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa dengan rileks, santai, seperti itu. Kebayang nggak kalau kita bawa sampah, sampahnya kita simpan di dalam, nggak pernah ditumpahin, nggak pernah dicurahin ke orang lain. Kebayang kan suatu saat meledak, suatu saat bom itu meledak gimana rasanya? Nggak enak gitu kan. Jadi kita tiap hari bawa beban di hati, ada rasa kesal ke mertua, kesal ke suami, kesal ke ipar. Tapi kalau kalian bisa ya, cerita di DM, setidaknya kita nggak kenal secara langsung, tapi dengan kalian menumpahkan, itu artinya ada orang, kalian itu berasa dihargai, ada orang yang mau mendengarkan, curahan hati kalian gitu ya. Jadi banyak banget komentar-komentar dan yang jujur sih sedih, ada rasa kecewa gitu ya, ternyata banyak banget wanita-wanita yang tertekan batin. Ya, jadi buat para teman-teman semuanya, ibu-ibu rumah tangga, mental kita tuh harus diselamatkan. Karena apa? Kita itu kalau tertekan sama keluarga dari suami gitu ya, atau keluarga sendiri, gimana kita bisa memaksimalkan kasih sayang untuk anak kita. Jadi yuk Mams, jangan sungkan-sungkan untuk cerita gitu ya, ngobrol gitu ya. Jadi dari akun yang aku buat tentang obrolan ibu rumah tangga ini yang rata-rata masuk nih ya, aku bacain itu rata-rata itu gini, "Kok bisa ya mertuaku tidak menerima aku dan anakku, sedangkan anaknya bisa diterima." Kebayang nggak? Untuk para mertua nih, kalau kalian sudah merestui anaknya menikah dengan wanita, kebayang nggak seorang wanita, wanita dilahirkan dari keluarga yang penuh cinta, penuh kasih, dibesarkan, dikuliahkan tinggi-tinggi oleh keluarganya, dan setelah dewasa, dan setelah dia punya pilihan, dia memilih untuk
pergi untuk meninggalkan keluarganya demi keluarga suaminya. Ternyata dia meninggalkan keluarga penuh cinta itu, masuk ke keluarga suami yang tidak pernah menerima dia apa adanya. Kebayang nggak rasa capek, kebayang nggak rasa dia itu harus seorang menantu itu harus berusaha masuk menerima kekurangan keluarga suaminya. Ternyata bahkan punya anak sendiri pun udah punya anak, sama aja nggak diterima gitu. Jadi, ya mungkin kalau aku berpikir ya teman-teman, kita ngobrol santai aja gitu ya, nggak usah formal banget. Jadi kalau aku pikir nih teman-teman, mertua yang suka nyakitin menantu itu adalah mertua yang, apa ya, yang toksik. Yang artinya mungkin saja dia punya luka yang dalam di masa lalunya. Anehnya dia transfer ke menantunya gitu. Sakit banget kan rasanya. Jadi buat para mertua yang terhormat, walaupun menantumu lebih muda, walaupun surga itu di bawah telapak kaki ibu, jadi setidaknya sebagai ibu itu janganlah menyakiti sesama perempuan gitu. Apalagi perempuan itu yang sudah, ngasih cucu atau merawat anaknya seperti itu, gitu ya. Jadi banyak banget curahan-curahan yang masuk ke komen Instagram aku gitu ya. Nah, mungkin ini ada lagi nih ya. Kalau di rumah mertua itu rasanya capek banget, nggak bisa bebas, kemana-mana sulit, dan mertua itu selalu ikut campur urusan rumah tangga. Iya, jadi benar sih kalau, mertua itu yang suka mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Aku cuman bilang, hati-hati. Karena perceraian, keretakan rumah tangga itu berakibat dari yang pertama faktor ekonomi, yang kedua selingkuh, yang ketiga adalah mertua. Tahu nggak kenapa mertua? Ya, mertua itu memang orang tua kita, tapi mencampuri urusan rumah tangga anak itu tidak baik, tapi memberikan solusi, memberikan doa atau masukan itu boleh. Jadi dalam artian, kalau mertua terlalu masuk ke dalam, contohnya sampai anaknya pun dipengaruhi untuk, tidak loyal ke istrinya gitu ya, ke menantunya, itu berbahaya banget sih menurut aku. Jadi buat ibu-ibu mertua yuk kalau, generasi yang sekarang ya, tahun 80-an mungkin sudah bisa kita stop, kita stop dulu untuk drama mertua dan menantu. Karena kalau bukan dari kita yang memutuskan tali itu, siapa lagi? Yang ada nanti terus-menerus akan ada drama mertua dan menantu gitu ya. Jadi ada lagi nih, capek banget dimanfaatin mulu sama mertua. Dulu sebelum menikah baik banget, tapi setelah menikah kok berubah. Jadi ada beberapa juga yang DM aku gitu ya, kenapa sih mertua itu, sifat aslinya ketahuan saat sudah menikah? Lah iya, karena itu buat, para calon-calon pengantin, aku kasih tahu sama kalian, kalian itu jangan cuman mengenal calon suaminya, kalian jangan mengenal sekilas aja, tapi sampai ke ipar-ipar, sampai ya keluarga terdekat suami itu harus kita kenal karakternya, oh orangnya seperti ini gitu. Karena apa? Karena kenapa sih mertua itu bisa berubah gitu ya? Kalau menurut penilaian aku, mertua itu bisa menilai mungkin dulu berpikir kalau anaknya itu ngasih duit ke dia sekian, ternyata setelah menikah jadi berkurang gitu. Jadi kalian kalau buat teman-teman ya, buat teman-teman yang dengar gosip berita, kemarin aku sekilas dengar cerita kakaknya Virgon itu dia bilang gini, ngomong seperti ini, "Itu ibu yang sudah melahirkan gitu ya, masa nggak dikasih uang ke
ibunya sendiri gitu. Aku tidak membela siapapun, cuman dalam artian gini, orang tua itu orang tua yang bijaksana, itu tidak akan memberikan beban ke anaknya. Kalau orang tuanya sudah nggak kerja gimana gitu ya. Makanya dari sekarang buat para wanita yang sekarang tuh, untuk dari sekarang jangan lupa siapin dana pensiun supaya nantinya anak kita tuh bukan jadi beban buat anak kita gitu loh. Jadi kita harus mempersiapkan dana di masa tua kita supaya anak kita pun nanti bisa merasakan kebahagiaan bersama keluarga mereka gitu. Tapi wajib nggak sih ngasih uang ke orang tua gitu. Menurut saya ya secara pribadi kalau ngasih berkat itu boleh banget gitu ya. Ya mau ke apa namanya, kalau kayak saya itu kasih perpuluhan, itu kalau, berat itu pun nggak ada gunanya gitu ya. Jadi kita itu ngasihnya itu ikhlas, kita kasih ke orang tua sekian, kita kasih berbagi sekian, tapi bukan jadi patokan. Orang tua itu harus minta jatah sekian dari anak. Karena apa? Ibu yang terhormat, kalau kita sudah punya patokan buat anak kita harus ngasih jatah sekian, yang ada nanti anaknya tertekan, bahkan suami istri nanti bisa bertengkar karena kebutuhan sekarang semakin hari semakin naik. Tapi kecuali ya, kalau memang sebelum menikah ada omongan bahwa kalaupun sudah menikah harus memberikan tanggung jawab kepada orang tua, itu harus komunikasi sejujur-jujurnya. Karena apa? Karena uang itu sangat sensitif banget. Jadi buat para suami kalau punya tanggung jawab terhadap keluarga itu bicarakan ke istri. Dan istri pun kalau dibicarakan secara baik-baik, jangan sampai menolak atau tidak mendukung gitu. Tapi dalam artian, kita juga harus terbuka gitu ya, mertua juga terbuka ke anak, anak juga terbuka. Contohnya cuman dapat uang 2 juta, ya nggak mungkin dong dikasih ke orang tua 1 juta gitu ya, dalam artiannya seperti itu. Sesederhana itu, eee, menjelaskannya. Tapi buat generasi yang tahun 80-an, 90-an, mungkin kita bisa berpikir sekarang, suatu saat suatu saat kita tidak menjadi beban untuk anak kita. Makanya dari sekarang harus kerja, makanya dari sekarang harus nabung supaya anak kita pun nanti dia bisa happy, bahagia, membangun rumah tangga bersama pasangannya gitu. Terus ada yang kasih pertanyaan juga nih, "Capek banget ya cerita ke suami, nggak pernah digubris, yang ada malah nyalahin aku," gitu. Nah, untuk para suami nih, kalau istri cerita gitu ya, cerita tentang keluarganya, walaupun sayang banget sama keluarga, walaupun cinta banget sama keluarga, seharusnya suami itu tidak membela keluarganya di depan istri ketika istri sedang mengeluh. Karena apa, tahu nggak? Karena rasanya nggak enak banget. Jadi, apa sih respon suami ketika istri itu, apa namanya, ketika istri itu ngeluh tentang keluarganya? Yang pertama, suami harus menerima dulu, dengerin aja, dengerin walaupun istri sampai, kesel, marah-marah, sampai dengerin, udah dengerin, tatap matanya, pegang tangannya, peluk, udah. Habis didengerin, kasih tahu ke dia, "Aku tahu kok kamu capek sayang, tapi kita kan udah janji, kita harus saling menerima." Itu aja sudah membuat beban istri itu hilang. Jadi ketika istri itu mengeluh tentang keluargamu, bapak suami yang terhormat, para laki-laki, jangan langsung dipotong. "Kamu tuh yang salah, kamu yang harus hormat ke keluargaku, kamu tuh yang harus begini-begini ke keluarga. Keluargaku itu baik, itu keluargaku yang menebas." Tidak, itu sama saja menambah beban gitu ya. Jadi tolong buat para suami, dengarkanlah istrimu, dengerin aja, dengerin.
habis dengerin dipeluk. Udah, itu udah buat istri lega gitu ya. Kita lanjut. Punya mertua mata duitan. Sedangkan dia juga bukan orang yang susah. Kayaknya nggak ikhlas lihat anak laki-lakinya ngidupin anak bininya loh. Gimana maksudnya? Jadi gini, dia punya mertua, mertuanya itu ya tajir, ibaratnya bisa lah. Tapi dia itu nggak ikhlas kalau anaknya ngidupin mantu dan cucunya gitu. Lah maksudnya gimana ya? Jadi gini, kalau aku bisa tanggapan ya itu mertua yang tidak pernah bersyukur, tau nggak? Masih banyak duit, tapi selalu berasa kurang. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak pernah bersyukur. Udah punya duit, anaknya punya duit harus dapat jatah juga, suami meratukan menantunya salah juga gitu. Jadi ini bukan salah dari menantu, tapi salahnya dari mertua. Coba deh para ibu mertua, mohon maaf sekali lagi kalau tersinggung berarti kalian seperti itu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ibu-ibu mertua yang saya hormati. Bersyukurlah, berterima kasihlah sama menantu. Seharusnya bukan menantu yang mencari hati mertua, seharusnya kebalikan. Kenapa? Karena kalau menantu itu dibaikin, menantu itu diberi kasih sayang yang tulus, pasti mertua itu jangankan dapat duit, dapat perhatian, dapat segalanya dari menantu. Jika menantunya juga orang yang benar ya. Tidak semua mertua salah, tidak semua menantu benar gitu. Jadi ayo Bu semangat. Ayo Bu jangan sampai menantumu itu punya luka batin yang dalam sehingga hubungan sama anakmu jadi hancur gitu ya, terlebih punya cucu. Jangan pernah cemburu sama menantu, itu dosa terbesar. Lanjut nih jadi aku bacain ya teman-teman, aku bacain komen-komen. Nih, aku bacain komen-komen yang dari itu ya. Kemarin aku bikin Insta story, aku minta supaya yuk buang sampahnya. Jangan ada yang dipendam, akhirnya banyak banget sampai ratusan. Semoga waktunya cukup dan teman-teman nggak bosan juga. Ya kan kita ngobrol santai, ngopi-ngopi, makanya siapin kopinya, siapin snacknya karena ini lama banget. Pokoknya sampai tuntas karena ini PR banget, tanggung jawab banget buat aku karena aku udah janji untuk ngebahas satu-satu. Terlalu ikut campur dalam rumah tangga. Ya itu saya bilang tadi, nggak boleh mertua ikut campur sama rumah tangga anaknya karena berbahaya. Ya lagian ya, terkadang juga mikir ya, mertua yang ikut campur itu maunya apa sih sebenarnya gitu ya. Aku juga punya ipar loh, aku juga, mama aku juga punya menantu perempuan. Makanya saya selalu bilang sama orang tua saya, "Jangan pernah menyakiti menantumu. Selagipun itu menantumu jelek, selagipun menantumu itu tidak ramah dan lain, tidak rajin dan lain sebagainya, tolong jangan bicarakan kekurangan menantumu ke orang lain. Jangan sampai ikut campur sama urusan menantumu." Saya itu selalu pesan ke orang tua sendiri seperti itu. Karena apa? Saya itu nggak suka teman-teman. Banyak banget wanita-wanita yang tertekan karena mertua, nggak senang, nggak suka aja, nggak terima gitu ya. Jadi kalau ditanya mertuanya gimana? Ya mertuaku baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi please Bu, please hargain wanita-wanita yang muda, yang mau merawat anakmu dan cucumu, jangan diikut campurin, biarinlah. Karena apa? Rumah tangga versi ibu mertua dan versi sekarang itu jauh banget berbeda. Jangankan rumah tangga, pola asuh anak 5 tahun yang lalu sama sekarang itu udah beda banget. Jadi orang tua itu bukan hanya bisa ya, harus bisa sebagai pendoa aja.
pendukung aja. Memberikan masukan boleh, tapi jangan terlalu ikut campur gitu ya. Nih, nih sepertinya dia terluka banget nih teman-teman. Nah, pengen bilang ke mertua, cukup benci aku aja. Jangan anak-anakku. Hanya karena mereka bukan cucu laki-laki. Ini pengen bahas juga. Geram banget. Gemes gak sih kalau ada mertua yang harus menuntut menantunya itu harus punya anak sepasang. Laki-laki nggak cukup, harus perempuan. Anak satu nggak cukup, anak dua. Ada anak dua cewek, harus ada laki-laki. Ada dua laki-laki, harus ada cewek. Nggak ada puasnya. Ingat, umur, anak, rezeki itu dari Tuhan. Jadi, kita cuma bisa berusaha. Bukan berarti anak perempuan itu tidak berharga, bukan berarti anak laki-laki itu sangat berharga. Ibu mertua yang terhormat, yang masih ada suku-suku tertentu yang mewajibkan wajib banget punya anak laki-laki untuk meneruskan keturunan. Betul, tapi kalau Tuhan gak kasih gimana? Bisa paksa nggak? Tapi kan ada program dari ada duit apa? Enggak, Bu. Jadi gemes ya. Jadi kalau ada yang mertua yang seperti itu cuman mau bilang, bersyukur anak itu adalah titipan, jika memang pengen punya anak laki-laki, ibu jangan pernah putus berdoa sama Tuhan. Jangan terus minta ke menantu dan anak, dan jangan pernah salahin menantu punya anak cewek dan cowok, karena itu sumbernya dari laki-laki, ya. Jadi bersyukurlah, dikasih anak aja bersyukur. Gimana loh, banyak yang nggak beruntung. Banyak yang nggak beruntung. Jadi kalau dikasih anak perempuan, ya bersyukur. Laki-laki ya bersyukur, nggak usah muluk-muluk. Kalau emang nggak dikasih sama Tuhan gimana? Nggak bisa paksa kan? Gitu loh. Aku males banget ketemu bapak mertua, karena banyak ngatur, mending jauh-jauh emang. Jarang ya kalau mertua dari mertua laki-laki itu jarang banget namanya mengusik kehidupan menantu, tapi ini spesial banget. Ini berarti mertuanya mertua laki-lakinya ember gitu ya. Jadi buat para bapak mertua juga ya jangan sampai lah gitu ya, jangan sampai ikut campur, jangan sampai mengusik kehidupan keluarga. Pilih kasih ke sesama menantu lah, yang punya menantu 2, 3, menantunya 2, satu kaya, satu kurang dalam gini, 2 menantu, 1 kaya tapi malasnya minta ampun. Satu lagi menantunya rajinnya minta ampun, mertuanya diurusin, rumahnya dibersihin dan segala macam, tetek bengek semuanya diurusin. Ternyata masih kurang aja karena apa? Karena duitnya tidak banyak. Buat para mertua yang terhormat, kalau tidak mau dibandingkan, tolong jangan bandingkan menantumu. Sama aja Bu, kalau ibu membandingkan menantu atau pilih kasih menantu, itu sama saja pilih kasih anak, ya. Jadi jadilah menantu yang sayang ke mertua, dan jadilah mertua yang menerima kekurangan para menantu. Mertuaku belum ikhlas. Mertuaku belum ikhlas anaknya nikah. Tuhan, ngapain direstuin? Makin kesini makin panas banget gitu ya. Mertuaku belum ikhlas anaknya nikah. Oke, kalau mertua nggak ikhlas, jadi maunya gimana? Bu, ya mungkin menikah nggak direstuin kali ya. Cuman dalam ngasih tahu aja buat para menantu, buat wanita-wanita hebat, kalau kalian dalam posisi seperti ini, kalian lebih baik jaga jarak,
Sepakat sama suami komunikasikan ke suami dan buktikan ke mertua bahwa kalian adalah menantu-menantu yang hebat dan wajib, eee, dihargain. Pengen rumah sendiri, pengen mandiri, tapi suami nggak mau, kasihan orang tuanya katanya. Iya sih, ini, terpenting banget ya, aku cuman ngasih tahu bahwa, ketika kita menikah, lebih baiklah pergi jauh dari orang tua ataupun mertua. Karena apa? Karena kalian itu harus punya privacy. Tinggal di rumah orang tua itu nggak nyaman banget. Karena menjalankan 3 sekaligus, bahkan 4 ya, sebagai menantu, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ipar. Dan itu lelah banget. Dan kalau serumah dengan mertua itu pasti ada rasa tidak enakan, nggak enakan. Mau beli makan duitnya cuma segini, cukupnya buat sendiri, akhirnya makan di kamar. Di rumah mertua itu jangankan mau makan, tidur aja nggak tenang, takut mertua itu duluan bangun gitu ya. Jadi, eee, kalau punya orang tua, contohnya udah tua yang harus dirawat gitu ya, mungkin kalau udah tua banget gitu ya nggak rese-rese sih mertuanya, cuman kalau masih agak mandiri dan masih punya energi, itu yang biasanya mertuanya yang rada-rada tidak menyenangkan gitu ya, kurang bijak gitu. Jadi bukan berarti aku udah bijak banget ya, cuman ya menanggapin aja sih dari komen-komen teman-teman semuanya. Jadi, apa itu lebih baik kita sering berkunjung ke mertua, tapi jangan seatap demi kewarasan dan kestabilan emosi. Tuh, saya korban dari mertua akhirnya cerai, kan banyak banyak. Jadi, eee luar biasa sih ya, luar biasa banget kalau sampai itu terjadi, yang rugi siapa? Anaknya sendiri. Jadi ibu-ibu mertua yang terhormat, yang baik hati, terima menantumu yuk. Kalau sudah terima menantu, maka tidak akan pernah ikut campur sama urusan keluarga anak. Orang tua aku baik banget sama semua Orang tua aku baik banget sama keluarga suami, tapi balasnya bikin nyesek. Oh, dalam artian gini, orang tuanya perempuan baik banget sama suaminya, bahkan keluarganya. Sedangkan, dia tidak diperlakukan dengan apa yang diperlakukan oleh orang tuanya. Aku cuma mau bilang, kalau kita berbuat baik, belum tentu kebaikan itu kita terima dari orang tersebut, gitu ya. Tapi kita bisa aja menerima kebaikan-kebaikan dari orang-orang sekitar kita yang nggak tahu kapan dan nggak tahu dari mana. Jadi kalau memang orang tuanya baik, ya teruslah ditingkatkan. Tapi kalau memang kita tidak mendapatkan kebaikan, ya udah ikhlas aja gitu. Gimana coba kalau suami lebih memilih orang tua dan saudaranya, terus aku pulang ke rumah orang tuaku dan anakku, apakah itu salah? Ya salah. Kalau contohnya suami terlalu membela keluarganya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, orang tuanya, dan kita pulang ke orang tua kita ke rumah orang tua kita, ya itu sikap yang salah. Karena kita mengambil keputusan di saat kita lagi pusing, di saat kita lagi emosinya sedang tidak stabil, seperti itu. Jadi ya harus dilakukan ya komunikasi terbuka sama suami. Karena apapun kuncinya, kalau sama suami itu komunikasinya tidak baik, maka hasilnya pun nggak akan baik-baik saja gitu ya. Jadi kuncinya harus komunikasi ke suami apapun itu. Bahkan terlebih aku sejahat-jahatnya mertua dan ipar, jangan pernah minta suami untuk memilih, milih aku atau keluargamu, itu jangan karena itu pilihan yang sulit. Tapi kasih saran atau kasih pendapat atau, berkeluh kesah, ya itu tempatnya suami, gitu ya. Tapi kalau suami nggak dengerin gimana? Didoakan. Kita tidak bisa merubah karakter siapapun, termasuk suami kita, anak kita, tapi yang bisa merubah adalah hanya yang di atas, kita hanya bisa berdoa.
Oke, jadi aku juga tadi bikin note nih. Mertua idaman itu seperti apa sih? Jadi udah banyak banget yang masuk. Mertua idaman yang diinginkan sama menantu itu adalah cukup tidak menjelek-jelekan menantu di belakang. Terima aja menantu, ya benar sih. Jadi, oh iya, tipe mertua, bukan menantu, tipe mertua yang diinginkan itu ya, kalau menantunya punya salah, diajaklah ngomong berdua gitu ya. Jadi orang yang ya mungkin mertua lebih tua gitu ya, terkadang tidak, umur itu tidak menunjukkan kedewasaan gitu ya. Jadi kalau kita nggak suka sama orang, ya nggak usah kita juga ngajak orang lain tidak suka atau menjelek-jelekan orang lain gitu. Jadi ajak ngobrol berdua, "Aku maunya kamu seperti ini, aku maunya kamu seperti ini." Ya enak kan komunikasinya. Kalau memang tapi jangan lupa kalau udah komunikasi ya diresponlah dengan baik dan sopan karena itu tetap orang tua kita. Mertua idaman itu adalah menerima menantu apa adanya. Ya harus, itu sih wajib banget ya. Mertua itu kebanyakan sayangnya kalau lagi berduit aja, kalau enggak kadang-kadang juga dijutekin. Nah itu Bu, jangan sampai. Jadi kuncinya jangan ikut campur, jangan membicarakan kekurangan menantu ke orang lain, dan jangan pernah mengusik kehidupan menantunya. Oke, jadi kita bahas menantu juga ya, itu kan tadi mertua, kita bahas menantu juga. Itu udah panjang banget tapi nggak apa-apa, semoga kalian nggak bosan, anggap aja kita lagi ngopi di kafe gitu ya. Ada satu lagi nih, ngomongin mertua dan ipar itu nggak ada habisnya, yang ada malah bikin masalah gitu. Aku cuman mau kasih tahu buat teman-teman semuanya, kalau punya beban sama mertua maupun ipar, sebaiknya sih diomongin ya lagi-lagi, karena kuncinya dari rumah tangga itu adalah komunikasi. Aku pernah nih ya, aku kasih tahu ke teman-teman semuanya, mmm, aku aku itu orangnya malas ngomong semua aku, ya udahlah, ternyata kata "ya udahlah" itu berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena ya udahlah itu di mulut doang, tapi di hati aku kan pengennya seperti ini gitu. Jadi kalau memang membahas mertua dan ipar itu cuman kuncinya ya, kita pastikan, diri kita tidak seperti ipar-ipar yang toksik gitu ya. Ada juga ipar-ipar yang kebayang nggak punya mertua sama ipar, kerjanya ngomongin kekurangan orang aja, kebayang nggak capeknya mereka siapa? Karena kalau kita diomongin itu artinya kita terdepan, tapi kalau kita ikut dalam zona itu, sekarang kita keluar, seperti itu ya. Karena tidak ada seorang menantu yang mampu bisa merubah karakter mertuanya tanpa bantuan yang di atas gitu ya. Kita pengen banget punya mertua yang baik, kita pengen punya ipar yang baik, tapi kita pun harus berbuat baik sama mereka. Jangan minta orang berbuat baik sama kita, tapi kita pun tidak berbuat baik sama mereka. Gimana sih tipsnya biar kita ikhlas menerima kekurangan dari keluarga suami? Ingat aja, sederhana aja kok. Kalau kita ikhlas, kalau kita tidak mendapatkan, kita sudah berbuat baik, tapi kita tidak mendapatkan kebaikan itu, ya suatu saat, percaya suatu saat mertua mertua itu sendiri yang nyamperin kita dan bilang minta maaf gitu ya. Tapi kalau kondisinya, dalam kondisi emosional atau kondisi kesal gitu, ya jangan coba-coba komunikasi ke mertua yang ada nanti berantem, seperti itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika kita, punya beban? Tapi aku ngasih tahu ya, tanda-tanda mertua yang tidak bijak itu adalah
Satu, ya tadi ikut campur sama urusan rumah tangga anak. Yang kedua, selalu menuntut. Yang ketiga itu adalah tidak menerima kekurangan dari menantunya. Dan ini yang paling sering, suka ngomongin menantu di belakang. Jadi kalau memang tanda-tanda ini ada di orang tua kita atau di menantu kita, ya tugas kita memberikan hal positif. Kalau dia ngomongin kita di belakang, kita bisa bercandain, "Oh Bu, kemarin aku dengar deh kalau dari si A, Ibu ngomong seperti ini." Nah, itu kalau berani, Cin. Tapi kalau nggak berani jangan gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu ikhlas. Kalau sayang sama suami, harus sayang juga sama orang tuanya. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengizinkan hati kita. Kalau tidak, ya udah nggak ada ya. Seorang menantu itu tidak bisa merubah karakter mertuanya gitu. Tapi hal yang sederhana itu ya adalah membahagiakan orang tua itu atau mertua itu adalah duit. Kebayang nggak kalau kita sering-sering kasih mertua duit, pasti lo disayang. Jadi, jadilah menantu yang berduit. Caranya gimana? Harus cari duit, gitu ya. Nah, oh ya, tapi mau ngasih tahu juga bahwa kalau nggak mau diomongin dari belakang, kita juga jangan ngomongin dari belakang gitu. Tapi kalau kita kasih komentar-komentar ke kasih-kasih komentar di Instagram dan lain-lain itu ya itu sebenarnya tidak menjelekkan dalam artian dia menceritakan apa yang dia alamin seperti itu. Kita ngobrol santai aja ya buat para teman-teman semuanya. Jadi aku bacain lagi komen ini. Kenapa sih mertua itu disuruh ngaca gitu? Ada yang bilang seperti ini. Mertua minta menantu laki-lakinya itu untuk memperlakukan anak perempuannya itu seperti ratu, tapi dia mau tidak terima jika anaknya memperlakukan menantunya baik, kayak ratu gitu. Coba ada yang tahu nggak kenapa? Tolong teman-teman tulis di kolom komentar apa penyebabnya. Kalau aku bisa, Mama Rafa bisa kasih komentar itu karena hmm, ada rasa takut. Kalau aku bisa menilai, mertua itu takut anak perempuannya tidak menerima kebaikan karena dia memperlakukan menantunya tidak baik. Paham ya? Itu hal sederhana seperti itu. Jadi, kalau punya anak perempuan, jangan coba macam-macam sama menantu perempuan. Karena tabur tua itu ada nyata banget. Hukum alam itu nyata banget gitu ya. Nah, ada lagi yang bilang, kenapa ya menantu laki-laki itu selalu dihargai di keluarga perempuan? Kalau teman-teman tahu boleh kasih di kolom komentar. Kalau Mama Rafa berkomentar, cuma mau bilang karena jika orang tua perempuan itu memberikan kebaikan kepada menantunya, maka si suami bisa mencontoh gini ya, ini loh yang harusnya kamu lakukan ke anak perempuanku, kata si orang tua secara tidak langsung. Jadi dengan sikap kebaikan mertua itu ke menantu laki-laki, itulah yang harus dicontoh diberikan ke anak perempuannya, seperti itu. Jadi paham ya? Jadi beruntunglah teman-teman yang punya mertua yang baik, mertua yang bijaksana, mertua yang perhatian. Karena apa? Karena kalau kita punya mertua yang bijaksana, berarti uh, dia sudah menerima kita sesungguhnya dan kita kita sudah diterima apa adanya seperti itu. Jadi bersyukur buat teman-teman yang
punya mertua yang bijaksana ya. Terus kita lanjut, terkadang aku buat ini nih, ketika menantu tidak lagi meminta untuk dihargai, melainkan meminta untuk menjaga jarak agar tidak saling menyakiti. Tapi cukup menghormati dari kejauhan, ngerti ya? Jadi terkadang kalau kita nggak mau diterima, ya udah dihargain aja gitu loh. Nggak banyak menantu-menantu yang akhirnya menjaga jarak, tidak mau bertemu dengan keluarga suami itu biar tidak saling menyakiti. Karena apa? Kalau kita ketemu, jangankan makan, cara jalan aja dilihat, ada CCTV di mana-mana, gitu. Jadi kalau memang tidak orangnya, mertua, ipar, dan kita sendiri batinnya masih belum sembuh, pasti merasa tidak enak dan tidak nyaman. Jadi buat kalian, kalau memang menjaga jarak solusi buat kebaikan ya nggak apa-apa. Daripada ketemu tapi saling ngomongin atau ketemu saling menyakiti, ya itu sama saja membuat masalah gitu ya. Terus tanda-tanda mertua yang tidak bijaksana, selalu ikut campur, terus tidak menerima kekurangan dari menantu. Yang tinggal serumah dengan mertua pasti pernah beli makan diam-diam terus makan di kamar. Siapa yang pernah? Ayo, jujur. Sebenarnya sih bukan pelit ya, tapi kalau tinggal di rumah mertua, apalagi ada ipar seperti itu, ya rasanya ya makan pun nggak enak gitu ya. Beli ya mungkin bisa kebeli, cuman kalau makan sama-sama ya kurang rasa nikmatnya seperti itu. Jadi kalau ada menantu yang tinggal bareng mertua, makan di kamar ya itu bukan itu bukan pelit, itu bukan dosa, tapi mencari ketenangan hati, gitu. Nih, teruntuk suami yang memutuskan untuk tinggal bersama dengan orang tua, coba cek mental istrimu apakah baik-baik aja atau tidak. Terkadang suami juga ada egois-egoisnya nih, pengen banget menghargai orang tuanya, pengen banget adik-adik atau kakaknya dihargai, tapi sampai mengorbankan mental istrinya, sedangkan masa depan dia ada di istrinya. Yang merawat anaknya istrinya. Kalau mental istrinya nggak sehat, gimana bisa melayani dia dengan baik gitu ya. Jadi buat para suami juga dikurangin egonya. Ketika sudah banyak diam, sudah tidak mau kumpul, fix kamu lagi ada di fase menahan sakit tapi nggak bisa diungkapkan sama sekali. Ya itu tadi, banyak wanita-wanita yang memilih untuk diam, tidak bersikap, padahal di dalam tuh banyak banget rasa kekesalan, kebencian gitu. Tapi kebayang nggak sih kalau itu rasa kesal, rasa benci sama mertua kalau nggak diungkapkan, kalau nggak diceritakan ke siapapun orang yang dipercaya, itu bisa akan lanjut ke menantu-menantu kita nanti. Jadi dari sekarang tuh harus diputuskan tuh, benangnya tuh harus diputuskan, dipotong tet, dipotong putus, nggak akan ada lagi drama mertua dan menantu. Jadi kalau kamu lagi kesusahan atau nggak ada teman cerita, ya cerita, cerita aja boleh di DM, nanti kalian bisa cek di bio Instagram aku itu obrolan IRT ya. Jadi ya tujuannya itu kok teman-teman. Jadi tujuan aku itu membuat obrolan IRT itu bukan apa ya, memancing perselisihan antara menantu dan ipar dan mertua yang toksik, bukan. Supaya kita bisa memutus, ini loh sampah-sampah yang dirasakan oleh menantu-menantu dan mertua-mertua juga gitu. Karena apa? Karena itu-itu aja masalahnya. Ya obrolannya itu ya itu-itu aja gitu. Berarti kan bisa dong kita putus gitu. Ya mertua jangan ikut campur, menantu harus hormat, mertua jangan menerima kekurangan gitu. Menantu juga harus bersikap bijak ke mertua gitu. Jadi itu-itu aja, tapi banyak, karena
tidak diputus, jadinya menyebar kemana-mana gitu. Tapi kalau kita bisa putus dengan cara, kita habiskan dulu nih, kita habiskan semua beban kekesalan itu dan kita putus, setelah kita putuskan benangnya, maka untuk keturunan kita pun nanti ke depannya, masa depannya tidak akan ada drama mertua dan menantu lagi, seperti itu. Gitu ya. Kok kayak belajar kuliah, tapi namanya obrolan IRT ya, Beb. Percaya atau tidak, menantu yang tinggal serumah dengan mertua dan ipar dijamin mentalnya tidak akan baik-baik aja. Jadi buat para suami, selamatkan mental istrimu. Iya tadi ya. Jadi buat para suami-suami, menjauh bukan berarti memutuskan hubungan, tepatnya untuk menghindari konflik dan luka yang terus-menerus. Nah itu tadi, kalau kebayang nggak sih kalau kita itu berpura-pura, itu lebih dosa, itu lebih tidak baik. Karena apa? Karena kita ya semuanya pura-pura, cuma di mulut aja, manisnya cuma di bibir gitu. Tapi aku lebih senang orangnya seperti ini, ngomong belak-belakan, tapi tuh nggak ada menyimpan rasa dendam, daripada, oh iya manis banget di bibir, tapi di dalam tuh gondok banget, kesel banget. Itu sama aja, nggak ada gunanya. Jadi ngapain kita berpura-pura? Gitu. Jadi buat para menantu dan buat para mertua juga, buat para ipar juga, yuk kita bisa saling menerima ya, saling menerima, jangan menerima aja, saling menerima, seperti itu. Dan terlebih cuman mau ingetin, buat para mertua nih, kalau menantunya mungkin tidak sempurna atau tidak jadi menantu yang di tidak jadi menantu idaman, ya mertua juga bisa ngaca apakah mertua sudah bisa menjadi mertua idaman, seperti itu. Jadi jangan kita menuntut orang seperti ini, kita sendiri juga tidak melakukan yang terbaik, seperti itu. Jadi kalau boleh saran, aku bukan orang yang ahlinya, tapi kalau boleh saran, sebaiknya memang komunikasi kita harus lebih-lebih lagi ke suami gitu ya. Kalau kita tidak suka sama ipar, kita tidak suka sama mertua, ngomongnya melalui suami. Karena kalau kita langsung yang ngomong, yang ada menambah masalah seperti itu. Itu, jadi buat teman-teman semuanya, mari semangat menjadi orang baik karena kebaikan itu ya akan balik ke kita juga seperti itu. Tapi kalau kita udah benar-benar udah sakit banget, cerita meluapkan, udah kosong nih tapi masih sering ingat perbuatan yang menyakitkan, artinya teman-teman butuh bantuan ahlinya seperti itu ya. Dengan cara apa ya teman-teman cari ahlinya atau seminar-seminar tentang luka batin seperti itu. Karena kalau luka batin itu tidak disembuhkan itu penghalang rezeki buat kita. Jadilah orang yang ikhlas. Jangan pernah berpura-pura baik. Kalau teman-teman nggak suka ke mertua, jangan berpura-pura baik. Hormat boleh, tapi jangan berpura-pura baik. Contohnya gimana berpura-pura baik itu? Ya basa-basi gitu. Basa-basi, kebaikannya tuh basa-basi. Tahu nggak sih? Apa kabar dan lala. Tapi hati kamu tuh nggak pengen seperti itu. Capek kan? Capek loh jadi berpura-pura itu gitu ya. Jadi jadilah diri sendiri, jadilah menjadi pribadi yang baik seperti itu. Kalau memang baik ya baik beneran, jangan baiknya itu pura-pura gitu. Jangan kebaikannya itu cuman biar dilihat jadi menantu itu ya nggak usah. Jadi menantu tuh nggak usah basa-basi, jadi apa adanya karena punya mertua itu kan bukan setahun 2 tahun, tapi seumur hidup sampai kapanpun itu adalah mertua kita. Dan cuman buat mertua juga,
suatu saat jangan pernah sakitin menantumu, karena suatu saat menantumu mungkin itulah orang yang bisa menerima ibu mertua di masa tuanya gitu ya. Banyak loh, banyak banget kasus, mertua itu dekat sama anak perempuannya, tapi giliran orang tuanya sakit, orang tuanya susah, itu yang dicari menantunya gitu. Jadi ya hati-hati aja gitu. Kalau kita, berbuat baik, ya berbuat baiklah tulus. Nah, sekian teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih untuk waktunya, terima kasih. Jangan teman-teman lupa buat follow juga di Instagram obrolan IRT, dan teman-teman juga jangan lupa di like, comment, subscribe, karena kalian support, aku pun semakin semangat untuk berbagi seperti itu ya. Bukan ahlinya, tapi sering aja menyelamatkan mental-mental yang sudah nyaris rusak. Cia, nyaris rusak, bukan. Jadi sesama wanita itu harus saling menolong, tidak bisa menolong dengan materi, tapi setidaknya menjadi tempat teman curhat seperti itu ya. So, semangat terus, jangan pernah berpura-pura baik, tapilah jadi orang baik beneran. Jangan pernah menuntut mertua baik, sedangkan kita pun tidak pernah baik ke mertua, seperti itu. Apa yang kita lakukan, kalau kita udah ikhlas ke mertua, kita sudah baik ke ipar, tapi kalau kita tidak menerima itu dari mereka, suatu saat kita akan mendapatkan itu dari orang lain mungkin atau siapapun itu. Jadi semangat terus, jadilah wanita yang selalu happy, jangan jadi beban buat orang, jadilah ibu rumah tangga yang mandiri. Pokoknya selalu membuat diri kita happy ya. Dibuang semua sampah-sampahnya, dibuang semua beban-bebannya, supaya apa? Kita pun menjalani hari-hari kita itu dengan sukacita, dengan happy. Pokoknya semua yang terbaik selalu berdatangan seperti itu. Dan terpenting buat teman-teman, kalau sudah lepas, sudah lega hatinya, sudah tidak mengingat kesalahan-kesalahan mertua, ipar, dan lain sebagainya, teman-teman juga jangan lupa menjadi ibu itu juga harus produktif, bisa dengan olahraga atau punya bisnis kecil-kecilan. Yang penting selagi kita banyak aktivitas, energi kita tertularkan, maka kita akan bisa mengurangi rasa kekesalan, rasa-rasa yang enggak, rasa-rasa negatif itu gitu, mengalihkan seperti itu. Jadi semangat selalu, jadilah wanita yang bijaksana, jadilah orang baik, beneran, bukan berpura-pura baik. Jangan jadi orang yang basa-basi gitu ya. Jadilah orang yang ikhlas, jujur, kalau mau berbuat baiklah, dan selalu happy. Thank you teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe.